Kenapa mereka lakukan itu? Mereka ingin diakui keberadaannya. Akhirnya Bung Karno menyerah, saudara. Maksudnya menyerah bagaimana? Karena Bung Karno belum kuat. Tentara belum kuat. Satu persatu kota jatuh diambil PKI, saudara. Akhirnya tahun 1947, saudara, tokoh PKI yang bernama Amir Syarifuddin, saudara, diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Tokoh PKI, saudara. Ya, kompensasinya apa? PKI nggak boleh neror lagi. PKI nggak boleh bikin ribut di mana lagi. Nah, akhirnya, saudara, Amir Syarifuddin ini jadilah Perdana Menteri Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi Perdana Menteri, tokoh PKI. Betul. Begitu dia memimpin, saudara, jadi Perdana Menteri. Stop. Nggak ada teror lagi. Emang teror dia yang buat, saudara. Yang nyulik mereka. Yang bunuh mereka. Mereka stop. Stop. Mereka kompak. Ulama marah. Bukan tidak marah, saudara. Ulama marah besar, saudara. Kenapa harus diberikan kepada tokoh PKI? Anda tahu apa yang dilakukan Amir Syarifuddin, saudara? Hanya dalam waktu 1 tahun. Saudara, ini Amir Syarifuddin hanya dalam waktu 1 tahun. Saudara, itu lurah camat di mana-mana diganti sama orang-orang PKI. Bupati diganti sama orang-orang PKI. Pegawai-pegawai negeri sipil banyak diganti oleh orang PKI. Bahkan komandan-komandan tentara, komandan polisi diganti oleh PKI. Insya Allah. Loh, kenapa kok bisa? Dia Perdana Menteri. Dia yang ngatur. Dia masukkan semua orang PKI, saudara. Luar biasa. Saat itu yang marah besar adalah Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam, saudara. Kenapa PKI dikasih kesempatan semacam itu? Mereka tidak ikut merumuskan kemerdekaan. Mereka tidak ikut melakukan revolusi untuk kemerdekaan. Saudara. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Selanjutnya, saudara, di tahun 1948, bulan Januari, ada perjanjian Renville, saudara. Amir Syarifuddin tadi, tokoh PKI jadi PM, mewakili Indonesia berunding dengan Belanda. Hasilnya merugikan Indonesia. 17 Januari, hasilnya merugikan Indonesia. Indonesia mau dijadikan Republik Serikat, saudara. Luar biasa, hasilnya betul-betul merugikan. Bung Hatta marah, tokoh-tokoh nasional marah, tokoh-tokoh Islam marah, rame-rame datang ke Soekarno untuk membubarkan kabinet Amir Syarifuddin, saudara. Dan alhamdulillah dengan umat Islam kompak, saudara, tanggal 23 Januari. Saudara, coba lihat, tanggal 23 Januari, cuma 6 hari. Akhirnya Bung Karno tidak berkutik, saudara. Dan saudara, Amir Syarifuddin kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa menjadi penggantinya? Wakil Presiden Bung Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri, merangkap sebagai Wakil Presiden, saudara. Dan Bung Hatta begitu menjadi Perdana Menteri, saudara, hari itu juga langsung meluncurkan politik RERA. Apa itu RERA? R-nya reorganisasi, R-nya rasionalisasi. Maksudnya apa? Seluruh pegawai negeri yang PKI dia berhentikan, saudara. Seluruh komandan tentara yang PKI dia pecat, saudara. Dilakukan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu besar jasanya membersihkan negara ini dari PKI, saudara. Dibersihkan, itu namanya politik RERA. Hanya dalam waktu 3 bulan diberhentiin semua, saudara. Bung Hatta tidak mau. Akhirnya komandan-komandan tentara dari PKI, komandan polisi dari PKI, pegawai negeri dari PKI, semua marah kepada Bung Hatta, saudara. Lalu apa yang terjadi? Musuh turun tangan dari Moskow datang ke Indonesia, saudara. Biangnya turun tangan, saudara. Begitu dia datang kemari bulan Agustus, saudara, yaitu tahun 1948 tersebut, digelarlah konferensi PKI, saudara. Kemudian Musso menjadi ketuanya, saudara. Nah, di situ yang mimpin adalah ada Musso, ada Nyoto, ada TN Aidit, saudara. Mereka-mereka yang memimpin PKI, termasuk Amir Syarifuddin, saudara. Begitu Agustus mereka datang, mereka konferensi, saudara. Agustus tahun 1948, selesai konferensi. Sebagai amanat konferensi PKI, tanggal 5 September, Musso menyampaikan langsung kepada Bung Karno, supaya Bung Karno
berkiblat kepada Uni Soviet. Terang-terangan, Indonesia harus berkiblat kepada Soviet. Indonesia harus berkiblat kepada Soviet. Ini Indonesia sudah merdeka. Disuruh jadi budaknya Soviet. Disuruh tunduk kepada Soviet. Saya tanya, PKI pengkhianat tidak? Bajingan tidak? Iblis tidak? Takbir! Insya Allah. Biar anak-anak muda tahu cerita PKI, saudara. Jangan bilang mereka berjasa dulu sama Republik ini, saudara. Jangan bilang berjasa dengan Republik ini, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Lanjut. Lanjut. Mau tahu kelanjutannya? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. 5 September disampaikan ke Bung Karno. Bung Karno tolak, saudara. Kata Bung Karno, nggak bisa. Kita negara berdaulat. Kita Republik Indonesia, negara berdaulat. Nggak bisa kita berkiblat kepada Soviet. PKI marah. Marah PKI. Lalu apa yang terjadi, saudara? Marahnya PKI tanggal 11 dan 12. Saudara. Tanggal 11 dan 12 bulan September. 5 September mengajukan. 10 September Bung Karno menolak. Besoknya 11 karena mereka marah. Maunya mereka ditolak, saudara. Gubernur Jawa Timur mereka cegat, mereka bunuh, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Ada lagi, saudara, yaitu dokter Mawardi dari Rumah Sakit Solo, mereka culik, mereka bunuh, saudara. Dan juga ada seorang kolonel di Madiun, saudara, mereka culik, mereka bunuh, mereka sembelih, saudara. Oh, mereka marah. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, terus mereka teror. Mereka culik pejabat, mereka culik pejabat, saudara. Dan mereka bunuh. Puncaknya tanggal 17 September, saudara. Begitu kiai-kiai di Jawa Tengah. Pro-Republik, anti-PKI. Kiai-kiai diculik. Ada seorang kiai besar. Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi. Bersama 108 tokoh Islam. Diculik oleh PKI, saudara. Diseret, disembelih satu persatu, dan jenazahnya dimasukkan dalam sumur di kecamatan, saudara, Sojo, yaitu di desa Sojo, kecamatan Bendo, dan Kabupaten Magetan. 108 tokoh Islam bersama kiainya mereka sembelih, mereka masukkan ke dalam sumur, biadab. Jadi supaya kita tahu, saudara, betul yang dikatakan tadi oleh Kiai Haji Mufid, saudara. Jangan dulu kita disuruh minta maaf sama PKI. Mereka katakan mereka menjadi korban. Kau bunuh kiai, kau bunuh santri, kau bakar pesantren, kau bunuh pejabat, kurang ajar, biadab. Ini mesti dibuka juga, saudara. Mustinya mereka yang minta maaf kepada umat Islam, betul? Mereka yang minta maaf kepada bangsa Indonesia, betul? Bukan dibalik. Lah kok dibalik, saudara? Udah gitu presiden gak tegas lagi. Ini dia. Ya presiden mestinya tegas dong, tolak, saudara. Ntar ngangguk, ntar geleng, ntar ngangguk. Kayak kodok. Kan kodok begitu, saudara. Ntar betekok, ntar lompat, betul? Saya bilang kodok, bukan dia, kodok. Orang tegas sebagai presiden Indonesia. Hei PKI, kau pengkhianat, kau penipu, kau dosa besar. Kau yang mesti minta maaf kepada bangsa Indonesia. Betul? Bukan dibalik. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Begitu mereka culik kiai, dibunuh kiai, saudara. Besoknya Panglima Besar Jenderal Sudirman atas perintah Bapak Presiden secara besar-besaran, saudara, mengerahkan tentara. Satu diambil dari Batalion Brawijaya di Jawa Timur, dan yang kedua Siliwangi dari Jawa Barat. Loh, kenapa enggak dari Jawa Tengah? Jawa Tengah udah banyak yang PKI, saudara. Tentara-tentaranya ikut jadi PKI. Nah, jadi supaya kita tahu, Jenderal Gatot Subroto ketika itu pangkatnya masih kolonel, saudara. Itu memimpin serangan, saudara.
Dan tanggal 30 September, saudara, tanggal 17 September setelah kiai-kiai dibantai, itu PKI berhasil merebut banyak kota. Dia rebut Madiun, Wonogiri, Ponorogo, Rembang, Cepu, saudara. Kemudian termasuk juga Magetan, Pacitan, Pati, Kudus, Sukoharjo, Purwodadi, saudara. Belasan kota mereka rebut, saudara. Lumpuh. Jawa Tengah lumpuh. Tentara nggak berkutik, pemerintah nggak berkutik. Hampir tiap kota direbut oleh PKI. Dan yang merebutnya, saudara, bersenjata. Kenapa? Karena mereka punya tentara. Karena tentara di Jawa Tengah ketika itu banyak ikut PKI. Insya Allah. Nah makanya tentara mesti introspeksi diri juga. Saudara, jangan tentara merasa bersih juga. Jangan. Jangan, tentara mesti hati-hati. Jangan sampai kecolongan lagi. Betul? Betul? Iya, pemerintah jangan cuma ngomong, ormas Islam jangan sampai kesusupan. Lu yang kesusupan. Bukan ormas Islam yang kesusupan, dia yang kesusupan. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau di ketika itu militer, tentara pada banyak jadi PKI, polisi banyak jadi PKI, kesusupan bukan namanya. Jadi yang kesusupan ormas Islam atau tentara? Ormas Islam atau polisi? Nah itu pelajaran berharga. Makanya polisi dan tentara harus lebih hati-hati. Jangan sampai PKI menyusup kembali ke badan militer kita. Betul? Betul? Akhirnya tanggal 30 September tahun 1948 dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, kota Madiun direbut kembali, saudara. Setelah Madiun direbut, tentara terus merangsek, masuk ke Pacitan, masuk ke Magetan, masuk ke Blitar, masuk ke Blora, masuk ke mana-mana. Dan baru akhir bulan November, saudara, seluruh Jawa Tengah bisa dikuasai kembali oleh pemerintah. 3 bulan pertempuran, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jasa tentara perang lawan PKI besar tidak? Besar tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, akhirnya musuh, saudara, dan alimin tertangkap oleh tentara dan dieksekusi mati. Nyoto lari ke Cina, saudara. Nah, Nyoto saat itu masih muda. Itu calon pemimpin PKI ke depan, saudara. Nah, akhirnya, saudara, pimpinan-pimpinan di Jawa Tengah itu PKI semua ditangkapi, saudara. Tapi yang di Jakarta nggak ditangkap. DNID nggak ditangkap, saudara. Nah, saat itu tentara dan ulama minta kepada Bung Karno bubarkan PKI. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Apa jawab Bung Karno? Jangan. Itu kan yang salah oknum. Itu kan yang salah musuh dan alimin. Musuh alimin sudah eksekusi mati, cukup. Jangan kita bebankan kesalahan kepada mereka-mereka yang tidak bersalah. Itu alasan Bung Karno, saudara. Akhirnya PKI tidak dibubarkan. Saya mau tanya, PKI ketika itu sudah biadab tidak? Biadab tidak? Bunuh gubernur biadab tidak? Culik bunuh camat dan lurah biadab tidak? Bunuh kiai biadab tidak? Bunuh santri biadab tidak? Bakar pesantren biadab tidak? Biadab tidak? Bantai umat Islam biadab tidak? Tolong dicatat, saudara. Selama bulan September, saudara, seminggu sebelum mereka dipukul kalah oleh Jenderal Sudirman, PKI ini marah, saudara, karena mereka kalah. Begitu mereka pergi dari Madiun, terpukul oleh TNI, mereka masuk Magetan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Di jalan mereka bantai umat Islam. Mereka tangkepi para tokoh, para kiai. Dan mereka buat 2 ladang pembantaian, saudara. Yang pertama adalah pabrik gula Gorang Gareng. Dan yang kedua adalah pabrik gula Alas Tewu. Dua-duanya ada di Magetan, saudara. Mereka kumpulkan itu kiai, santri, orang-orang NU yang gak setuju dengan PKI, saudara. Tokoh-tokoh mereka kumpulkan di pabrik gula Gorang Gareng. Mereka sembelih satu persatu. Saking banyaknya yang disembelih, itu banjir darahnya sampai betis kaki, saudara.
Anda bayangkan itu yang disembeli ulama, yang disembeli kiai, yang disembeli pejabat, yang disembeli orang-orang Islam. Baik di pabrik gula Gorang Gareng maupun di pabrik gula Alas Tewu, saudara. Ini mereka biadab, mereka bajingan, mereka zalim, mereka penjahat, mereka setan, mereka iblis. Betul? Betul? Dan mereka bikin 7 lubang sumur, saudara. 7 lubang sumur di Magetan, saudara. Setiap sumur tidak kurang dari 400 mayat mereka masukkan, saudara. Itu belum sumur-sumur lain. Belum sumur yang tadi diceritakan oleh Kiai Ahmad Syafi'i Mufid, saudara. Ini sumur besar yang mereka buat. Baru di Magetan, saudara. Belum di kota lain. Itu sumur yang ditemukan. Itu ditemukannya tahun 1950, saudara. Setelah 2 tahun mereka dibunuh, saudara, pemerintah terus nyari. Kemana ini mereka ditambang? Masyarakat nyari. Ini Kiai Haji Sulaiman Zuhdi di mana mayatnya, saudara? Mereka semua nyari. Baru tahun 1950 ditemukan ribuan umat Islam dari Magetan, dari Pacitan, dari mana-mana turun dari Madiun ke tempat sumur-sumur tersebut. Mereka angkat satu persatu mayat-mayat daripada kiai mereka, saudara. Dan satu persatu diidentifikasi dan ditemukan mayat jenazah daripada Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi yang tinggal tulang belulang, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Itu yang ditemukan itu. 7 sumur, saudara. 7-7-nya di Magetan. Yang lainnya kemana? Tadi Kiai Ahmad Syafi'i Mufid cerita. Antum dulu di daerah mana, Ustaz? Di Demak. Ini beliau ini cerita di Demak aja udah banyak lubang, saudara. Ini Kiai Misbah dari Brebes. Ini ayah beliau Komandan Banser lawan PKI. Di Brebes sudah banyak lubang, saudara. Yang ditemukan hanya 7 lubang. Biadab PKI, saudara. Masya Allah. Jadi ini yang mesti kita tahu, saudara. Nah maka itu saya tanya, kalau Bung Karno enggak bubarkan PKI, kelewatan tidak? Fakta sejarah. Kita tidak memfitnah Bung Karno, saudara. Saya tidak pernah mengatakan Bung Karno PKI. Tidak. Bung Karno bukan PKI. Bukan. Tapi kebijakan-kebijakan Bung Karno menguntungkan PKI, saudara. Catat itu baik-baik, saudara. Jangan Anda pikir, saudara, kalau Bung Karno itu kebijakannya tidak menguntungkan PKI. PKI udah bunuh kiai, udah bunuh ulama, udah bunuh pejabat, dia nggak bubarin. Masya Allah, saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Takbir. Nah akhirnya PKI memanfaatkan Bung Karno. Oh ternyata Bung Karno baik dengan kita. Akhirnya tahun 1950, saudara, DN Aidit memimpin PKI. Dan mulailah merangkul habis-habisan Bung Karno, saudara. Semua kebijakan Bung Karno dipuji PKI. Semua putusan Bung Karno, saudara, didukung oleh PKI. PKI di mana-mana puja-puji Bung Karno, bela-bela Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena PKI tahu saat itu Bung Karno sedang jadi pahlawan besar bangsa Indonesia, saudara. Nggak ada jalan lain. Kalau mau dapat simpati rakyat, dukung Bung Karno. Dan akhirnya PKI berhasil. Saudara, tahun 50 dukung Bung Karno habis-habisan. Sampai tahun 55 dan 1955 PKI diizinkan ikut pemilihan umum, saudara. Hasilnya PKI jadi 4 besar, saudara. Saat itu tercatat anggota PKI, saudara, di tahun 55, saudara. Saat itu tercatat, saudara, tidak kurang dari 2 juta orang. Dan tahun 65 tidak kurang dari 3 juta orang, saudara. Jadi Anda bayangkan, udah bunuh ulama, udah bakar pesantren, udah habisi orang NU di mana-mana, saudara. Masih ada yang pilih, masih jadi 4 besar. Luar biasa politik di negeri ini. Luar biasa, saudara. PKI jadi partai besar. Itu tahun 55, saudara. Singkat cerita, begitu PKI jadi 4 besar, PKI betul-betul mempengaruhi kebijakan Bung Karno. Akhirnya para ulama menggelar kongres tahun 1957 di Palembang. Kongres Ulama Islam Indonesia. Di Palembang tahun 1957 memutuskan, meminta kepada Presiden Bung Karno untuk mengeluarkan dekret pembubaran PKI. Itu tahun berapa? Tahun 57,
Ditolak oleh Bung Karno. Enggak, Bung Karno enggak terima, saudara. Ditolak oleh Bung Karno. Bahkan tahun 58-nya, saudara, Bung Karno makin mesra dengan PKI. Bahkan tahun 60-nya, Bung Karno meluncurkan program politik Nasakom, Nasional Agama Komunis. Saudara, Masyumi menolak. Masyumi tidak terima. Lalu apa yang terjadi? Karena Masyumi tidak terima, tahun 1962, saudara. Bukan 62, tahun 1960, tahun itu juga Masyumi dibubarkan, saudara. Tepat tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan, saudara. Ulama minta PKI yang dibubarkan. Bung Karno bukan bubarkan PKI, bahkan membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia. Masyumi, apa itu Masyumi? Majelis Syuro Muslimin Indonesia dibubarkan, saudara. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Bung Karno bukan PKI, tapi politiknya nguntungin. Saya tanya, kalau yang namanya Masyumi dibubarkan, saudara, saya mau tanya nih, PKI diuntungkan tidak? Diuntungkan tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962, saudara, dua pimpinan PKI, Aidit dan Noto, diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden, saudara. Supaya Anda tahu, ini fakta, saudara. Ini fakta. Aidit dan Noto jadi Menteri Penasehat. Itu jabatan tinggi, saudara. Enggak sampai di situ. Begitu mereka jadi menteri, PKI makin kuat, saudara. Tahun 63, PKI yang memprovokasi Bung Karno untuk perang lawan Malaysia, saudara. Nggak ada ulama mengajarkan kepada Bung Karno ganyang Malaysia. Nggak ada ormas Islam menganjurkan kepada Bung Karno perang melawan Malaysia. Tidak ada. Tapi PKI yang memprovokasi, PKI yang mengadu domba, PKI yang membakar-bakar. Akhirnya kita perang lawan Malaysia, saudara. Itu saya mau tanya, PKI kurang ajar tidak? Biadab tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Pertanyaannya, kenapa PKI memprovokasi Indonesia perang lawan Malaysia? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, karena di Malaysia ada partai komunis yang juga berkiblat ke Soviet. Mitra daripada PKI yang ada di Indonesia. Mereka ingin menyatukan Malindo atas dasar komunis. Malindo itu Malaysia, Indonesia, saudara. Tapi PKI di sana, Partai Komunis Malaysia lemah. Tapi Partai Komunis Indonesia kuat. Makanya dari sini, saudara, diminta untuk ganyang Malaysia. Tujuannya pemerintah Malaysia tumbang, komunis yang berkuasa di Malaysia, saudara. Saya tanya, jahat tidak? Tapi ada tujuan kedua, saudara. Ketika itu tentara menolak. Tentara panglimanya datang ke Bung Karno. Ini bukan saatnya kita perang lawan Malaysia. Kita lagi krisis ekonomi. Kita lagi krisis persatuan. Kita lagi lemah. Dan personil kita nggak cukup untuk perang lawan Malaysia. Tapi karena presiden sudah memutuskan, tentara tidak bisa menolak, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa PKI ngotot supaya Indonesia perang lawan Malaysia? Ini alasan kedua. Karena PKI sudah punya proposal agar buruh dan tani dipersenjatai, saudara. Agar dibuat angkatan keempat, angkatan kelima. Angkatan yang pertama adalah angkatan darat. Yang kedua adalah angkatan laut. Yang ketiga adalah angkatan udara. Yang keempat adalah angkatan kepolisian. Dan yang kelima adalah angkatan tani, saudara. Jadi PKI minta buruh dan tani se-Indonesia dikasih senjata. Sudah kasih senjata. Ormas Islam semua menolak. Nggak ada yang setuju. Maka itu PKI, saudara, sengaja dorong perang lawan Malaysia. Begitu perang lawan Malaysia, tentara kita kalang kabut. Saat itu PKI masuk ke Bung Karno. Pak, kami PKI siap bela negara. Kami siap bela bangsa. Tentara tidak cukup melawan Malaysia. Buruh dan tani kami cukup untuk melawan Malaysia. Minta kepada Bung Karno, izinkan buruh dan tani agar dipersenjatai. Hasilnya Bung Karno setuju, saudara.
Jadi supaya Anda tahu, buruh dan tani disetujui oleh Bung Karno. Siapa yang marah? Ormas Islam. Di antaranya GPI, termasuk PII. Semua marah. Demo, protes Bung Karno. Karena mereka tidak terima putusan Bung Karno. Saudara, Bung Karno marah. Akhirnya GPII dibubarkan lagi oleh Bung Karno. Enggak sampai di situ. Ulama-ulama protes. Ulama-ulama marah. Saudara, kenapa Bung Karno begitu dekat dengan PKI? Kenapa semua program PKI dijalankan oleh Bung Karno? Ulama marah. Saudara, PKI takkan Bung Karno tangkap itu ulama. Akhirnya para ulama ditangkap. Siapa yang ditangkap diantaranya? Almarhum Buya Hamka. Kemudian Kiai Haji Yunan Helmi Nasution. Kemudian Kiai Haji EZ Muttaqin. Kemudian Kiai Haji Soleh Iskandar. Kemudian Kiai Haji Dalari Umar. Saudara, sederetan kiai-kiai besar. Semua ditangkap, digebloskan ke penjara oleh Bung Karno. Coba lihat saudara. Ulama minta PKI dibubarkan. Bung Karno tidak membubarkan. PKI minta Masumi dibubarkan. Dibubarkan. PKI minta GPI dibubarkan. Dibubarkan. PKI minta kepada Bung Karno. Ulama ditangkap. Ditangkap. Kesimpulannya saya mau tanya. Kalau gitu PKI kuat gak saat itu? Jujur PKI kuat tidak? Soekarno lemah. PKI kuat, dia pegang kendali, saudara. Apa yang dia ngomong, Bung Karno jalankan. Itu menunjukkan saat itu Bung Karno lemah. Bung Karno tidak seperti tahun 45, tidak seperti tahun 48, saudara. Kasnya udah kendor. Baterainya tinggal sebaris. Nah, jadi ditekan oleh PKI, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Akhirnya Angkatan Buruh Tani dipersenjatai. Anda mau lihat buktinya? Mau lihat bukti sigara? Mau lihat bukti sigara? Tahu Menteng Perapatan? Tahu Menteng Perapatan dekat Monas? Dekat Gedung Juang? Ada patung apa di sana? Patung tani. Patung taninya bawa pacul atau bawa bedil? Bedil, saudara. Patungnya ada. Itu patung PKI, saudara. Tugu Tani. Saudara, Anda boleh lihat itu Tugu Tani, saudara. Patung tani, bawa bedil, bawa pistol, saudara. Ini Tugu Tani. Ini dibuat saat PKI gaya-gayanya. Saat PKI menguasai Bung Karno, saudara. Sampai dibuat patungnya. Coba kita lihat. Sampai hari ini, patung tersebut masih berdiri, saudara. Ya Allah, kira-kira jelas tidak? Kita bicara fakta sejarah, saudara. Saya mau tanya, petani bawa bedil apa bawa pacul? Ini kok bawa bedil? Petani siapa tuh? Nah, kan PKI yang senjatain dia, saudara. Lihat patungnya bawa bedil, senapan laras panjang, dan bawa pistol di pinggangnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Bukti sejarah, mereka jaya. Saudara, mereka menang. Akhirnya tahun 1964. Partai Murba, saudara, yang didirikan oleh Tan Malaka, yang dulu pernah bergabung, saudara, dengan orang-orang komunis, tapi dia keluar. Dia tidak suka dengan tata caranya, saudara. Murba, singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak. Disingkat Murba. Di Murba banyak mantan PKI, saudara. Mereka lapor ke Bung Karno, hati-hati, PKI mau kudeta. Tahun 64. Hati-hati, PKI mau kudeta. PKI sedang nyusun kekuatan, akan ambil alih kekuasaan. Itu Partai Murba udah teriak, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di awal tahun 1965, atas desakan PKI, Partai Murba dibubarkan. Pokoknya yang lawan PKI semua dibubarin, saudara. Kenapa FPI dulu nggak dibubarin? Belum lahir. Belum lahir. Kalau udah lahir jangan-jangan nomor 1 dibubarin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada yang nanya protes. Mana PKI gasamu? Wah, dulu PKI ada. Mana FPI? Jawab, kan gue belum lahir, goblok. Betul? Ya kalau FPI udah lahir gak ikut berjuang, lu boleh protes. Betul? Gue masih dalam perut ibu. Itu gue berontak-berontak minta keluar.
Anak keluar juga. Nah kan saya lahir Agustus 65. Dalam perut udah nyium PKI mau berontak nih. Udah nendang-nendang perut ibu nih. Umi keluarin, Mi, keluarin. Anu gua keluar juga. Untung gak dibunuh PKI. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya apa yang terjadi? Lanjut bulan Juli tahun 1965.